balik meja kerja, berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan, cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Good pagi, selamat morning. Pagi ini Cece Petani Kantoran masih di kebun melon. Bukan kebun ya, kalau kebun banyak, hanya lagi mencoba kembali untuk menanam melon. Jadi ini sudah lumayan tinggi dan udah ada yang berbunga nih teman-teman. Dan ini adalah bunga yang jantan. Nih bunga jantan ini seperti ini nih. Jadi berbeda dengan bunga betina. Ini sudah muncul bunga-bunganya, tapi ini semua bunga jantan. Ciri-cirinya apa sih? Kita ambil ya. Kalau bunga jantan itu seperti ini nih ya, teman-teman. Ambil. Di bawah, di belakangnya ini seperti ini. Tapi kalau bunga betina itu nanti di bawahnya itu kayak ada semacam apa ya, bulat gitu. Sayang ini belum ada bunga betinanya. Ini adalah perkembangan untuk tanaman melonnya. Nah yang sekarang walaupun sudah berbunga ini seperti yang sebelumnya, ini antara 1 sampai 6 cabang ini saya buang ya teman-teman. Jadi gini, nah ini kalau ada yang jelek kita buang. Ini adalah nih cabang dari bawah nih, 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Biasanya kita akan melakukan pembuahan itu pada cabang ketujuh. Jadi walaupun ada nanti cabang, itu tetap harus kita buang tunas airnya. Ini seperti ini ya teman-teman, contohnya ini ada tunas air yang cukup walaupun besar, ini akan kita buang karena ini masih posisi di bawah. Ke 1, ke 2 ya kita akan buang karena kita mengharapkan untuk pertumbuhannya ke atas. Jadi walaupun seperti ini kita akan buang. Ini pun sama ya. Pohon melon ini akan berbuah apabila ada bunga betina dan bunga jantan. Dan ini baru bunga jantan semua nih. Kita nanti karena ini di dalam greenhouse, kita melakukan polinasi secara manual. Jadi nanti kita akan lakukan polinasi bunga jantan dan betina apabila sudah ada. Kegiatan lainnya kita merambatkan ya seperti ini. Jadi dari bawah kita rambatkan ke atas sambil melihat ini masih kecil ya. Kita seperti ini merambatkan. Nah ini juga nih udah mulai tinggi, kita rambatkan. Walaupun musim hujan, para petani ini harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Ini kita buang juga karena posisinya di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayang belum ada bunga yang betina. Nah ini kita rambatkan supaya ke atas. Ini juga kita buang karena bunganya ada di bawah. Belum punya bunga betina, jadi belum bisa dilakukan polinasi untuk membentuk calon buah. Bismillah, mudah-mudahan sampai berbuah ya teman-teman. Kalau musim hujan itu kemarin ke toko buah aja, buah itu susah banget, terutama melon katanya cukup susah. Nah kita rambatkan. Nanti kalau ada yang bunga betina saya videokan ya. Nah untuk yang betina akhirnya aku menemukan juga ini ya teman-teman. Jadi bentuknya perbedaannya adalah seperti ini nih, berbeda dengan bunga yang jantan. Nah kalau betina ini seperti ini, untuk yang jantan saya ambil ya satu dari. Nah untuk yang jantan ini bisa dilihat yang atas itu betina, jadi kayak ada perutnya. Kalau yang jantan
tidak ada ya, seperti ini nih perbedaannya. Seperti ini, yang atas di betina dan ini yang jantan. Pada waktu sudah ada mulai bunga-bunganya seperti ini, maka melon ini sudah memasuki masa generatif, bukan vegetatif lagi. Jadi kita harus memberikan pupuknya pun berbeda. Nah, tapinya ini walaupun ini betina, ini tidak saya buahkan di sini ya teman-teman, karena posisinya ini ada di bawah. Jadi ini kalau dilihat masih pendek, sedangkan buah melon itu kalau manis itu mulai dari cabang ke-7. Jadi ini kan baru cabang baru mana ya, 1, 2, 3, ke-4. Jadi tetap kita buang. Jadi kita mengharapkan melonnya ini ke atas ya. Jadi tetap kita akan buang supaya melonnya ini nanti tambah ke atas. Walaupun ini bagus, dan ini ada yang kena ini juga nih, dimakan sama, nanti kita semprot. Jadi perbedaannya seperti itu. Dan ini melon saya nih ya, melonnya Cece Petani Kantoran sudah masuki masa generatif. Pupuknya apa? Ikuti terus ya sampai mudah-mudahan panen. Pupuknya akan kita ganti. Biasanya saya menggunakan NPK Grower. Apakah itu NPK Grower? Nah, ini akhirnya kita sudah mulai mendapatkan untuk bunga yang betina ya. Bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, berbeda dengan bunga yang jantan. Ini bunga yang jantan, bisa dilihat di bawah kelopak kuningnya ini tidak ada yang seperti ini. Sekarang karena kita ini ada di dalam greenhouse, bagus banget ya bunganya ya. Kita akan melakukan yang namanya polinasi supaya cepat berbuah. Nah, ini adalah calon buahnya ya. Jadi untuk bunga-bunga yang seperti ini nih, bunga-bunga jantan, ini tidak akan buah. Dan ini kita udah memastikan posisinya itu dimulai 7 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah 7, sudah posisinya di atas 7. Caranya bagaimana? Yaitu kita biasanya mengambil bunga yang jantan ini. Kita ambil ya, ini bunga yang jantan. Nah, kelihatan ya beda ya antara yang atas ini betina, yang bawah adalah jantan. Kita akan lakukan polinasi dengan membuang dulu yang kuning-kuningnya supaya lebih terarah untuk proses polinasinya. Kita mulai ya. Jadi ini kita buang bagian pinggirnya semua untuk bunga yang jantan. Nah, ini untuk yang jantannya jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan polinasi terhadap yang betina. Ini termasuk cepat ya untuk tumbuhnya yang betina. Biasanya kalau belum muncul, belum berbunga, ini saya tambahkan dulu ke media tanam ini adalah MKP. Jadi supaya merangsang proses pembungaan. Nah, ini biasanya kita lakukan polinasinya ini dari 2, lebih dari 1 ya, supaya lebih berhasil. Ini baru 1 untuk bunga jantannya. Kita lakukan polinasi, kemudian saya biasanya biarkan aja ya seperti ini. Jadi ini yang akan kita buahkan. Jika lebih dari 1, biasanya aku memilih ya hanya sekitar 1 atau 2 saja per tanaman. Jadi kalaupun banyak, nanti kita tetap akan buang, terutama untuk bagian atasnya. Setiap hari ini aku berkeliling, apabila ada yang begini sih aku buang. Ini adalah calon bunga betina, tapi karena posisinya masih dari bawah, di bawah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita tetap akan buang ya teman-teman. Ini untuk tunas airnya. Nah, ini kurang lebih untuk melon. Jadi ada yang sudah agak tinggi, ada yang belum, yang setiap hari dilakukan nih.
memeriksa apabila sudah ada bunga betina seperti tadi yang ini ya, betina nih. Kalau yang ini betina nih. Nah, ini tadi sudah aku polinasi. Selain itu juga seperti biasa membuang untuk tunas-tunas airnya ya teman-teman. Jangan lupa tunas air ini harus selalu kita buang supaya pertumbuhannya ini ke atas, bukan ke samping, karena ini lagi di atasin. Wah, bunganya alhamdulillah yang ini banyak. Biasanya sampai harus menggunakan MKP ya agar merangsang proses pembungaan. MKP itu adalah salah satu jenis pupuk juga. Nah, sekarang untuk perawatannya atau pemupukannya bagaimana? Jadi untuk masa ini namanya sudah memasuki masa generatif. Kita menggunakan pupuk yang namanya pupuk NPK Grower. Jadi bukan menggunakan NPK 1616 lagi, tapi sekarang saya menggunakan pupuk NPK yang hijau atau grower. Kenapa? Karena sekarang sudah agak besar, udah besar ya. Nah, di sini NPK itu kan singkatan dari nitrogen, fosfat, dan kalium oksida. Ini adalah kandungannya. Jadi kalau sudah lebih besar, untuk membentuk kualitas bunga dan buah yang bagusnya, kita harus mengganti pupuknya, bukan fase vegetatif lagi. Di mana di sini bukan 16%, tapi nitrogennya di sini NPK Grower itu 15, 9, 20 tambah TE, trace elemennya. Trace elemen itu unsur hara ikutannya, jadi sudah mulai ada tambahan ya. Kalau kita nitrogennya 15, fosfatnya P2O5 9%, kalium oksida K2O nya 20%, dan unsur hara trace elemennya MgO, magnesium oksida, sulfur, boron, magnesium, dan zinc. Boron ini kita butuhkan juga untuk mencegah kerontokan dari bunga. Nah, untuk aplikasinya bagaimana? Kebetulan ini sudah dipupuk, biasanya sama ya, karena ini musim hujan. Kita ambil jarak sekitar 5 cm, dan sistemnya kita menggunakan sistem dipendam kalau saya ya. Mungkin teman-teman ada masukan lain, silahkan. Jadi ini tanahnya agak basah karena musim hujan, walaupun ini di dalam greenhouse ya seperti ini, tapi tetap aja suka lembab. Petani kantoran belum berani untuk menyiram lagi gitu. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Jadi itu yang dilakukan untuk perawatan melon lanjutan dan juga untuk perubahan pupuknya pada masa vegetatif. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jika ada masukan lain untuk pertumbuhan tanaman-tanaman ataupun perkembangan dari kebun Petani Kantoran, silakan tulis di komen. Masukannya sangat berharga sekali bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang.